Kembali lagi bersama kami di Newsline. Nah, kita akan membahas topik berikutnya yaitu mengenai karhutla yang terjadi di mana saja nih? Bukan hanya di Pulau Sumatera saja, tapi juga di Kalimantan. Kalau di Sumatera ini khususnya di Sumatera bagian selatan, di Jambi, di Palembang, di Riau. Ini sekarang sedang banyak sekali kabut asap di mana-mana. Bahkan ini sampai dengan ke Malaysia loh. Nah, kalau ini Anda bisa saksikan ini video amatir milik warga yang merekam kepulan asap tebal yang membumbung tinggi di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, kencangnya angin ditambah kondisi lahan yang sangat kering ini membuat kebakaran lahan semakin meluas. Petugas Satgas Gabungan juga bersama dengan Dinas Kehutanan berupaya memadamkan api dengan memanfaatkan air dan kolam pemancingan milik warga dan truk tangki berisi air lantaran sumber air sekitar lahan sudah kering. Dan ditambah lagi Naila, cepatnya api yang menjalar ini membuat petugas menjadi kewalahan. Bahkan api juga sudah merembet hingga kawasan perkantoran di Pemkot Palangkaraya serta ke sisi jalan protokol di IR Soekarno. Berdasarkan data dari Satgas Karhutla Palangkaraya, dalam sehari ini ada lebih dari 10 titik baru kebakaran lahan yang terjadi dan juga totalnya ini tidak main-main, ada banyak sekali sampai dengan 260 lebih kejadian kebakaran lahan dengan cakupan lahan yang terbakar seluas lebih dari 290 hektar. Ini perhatian sekali ya Naila ya. Betul, nah bukan hanya di Kalimantan Tengah, kita lihat lagi di Jambi. Tepatnya di Kabupaten Merangin, Jambi ini pemirsa dan juga followers Instagram. Asap tebal menyelimuti Kabupaten Merangin, Jambi ya. Dinas Lingkungan Hidup mencatat indeks pencemaran udara di Kabupaten Merangin ini sudah mencapai 161 dan masuk dalam kategori tidak sehat. Dan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin tercatat ada 357 titik api di Kabupaten Merangin yang tersebar di 24 kecamatan. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua, sudah mengganggu aktivitas, bisa menyebabkan penyakit ISPA juga, apalagi dampak dari kabut asap ini berimbas pada kesehatan masyarakat. Dan saat ini kasus infeksi saluran pernapasan akut atas atau ISPA ya ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 7.717 kasus yang terdata di 20 puskesmas. Dan saat ini pun Pemkot Jambi terus berupaya untuk membagikan ribuan masker kepada masyarakat serta memberlakukan pembelajaran jarak jauh secara online atau daring bagi warga ataupun siswa-siswi yang sekolah di sana. Ya, dihimbau juga untuk mengurangi aktivitas di luar. Oke, tadi kita sudah tampilkan ya bagaimana kondisi di Palangkaraya, di Jambi yang juga ternyata kasus ISPA ini sangat meningkat di sini akibat dari karhutla. Nah, kita pengen tahu nih Febrian dan juga pemirsa bagaimana sih kondisi terkini di wilayah Palangkaraya khususnya ya Kalimantan Tengah. Iya, apalagi itu merupakan salah satu yang juga cukup parah kebakarannya di Kalimantan. Padahal Kalimantan itu merupakan salah satu paru-paru dunia loh Naila ya, dengan banyak sekali hutan tapi harus terbakar dan menyebabkan asap yang begitu membahayakan. Jadi ceritanya ini aku punya teman di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita langsung saja terhubung ya. Selamat siang, halo Fevri. Halo, selamat siang Fevri. Nah, ini dia Fevri. Siang. Siang, Nay, Mas Febrian. Iya, Fev, begitu mendengar kebakaran hutan dan lahan dan itu sampai tadi di beritanya ada 40 hektar. Ini langsung aku keinget kamu nih, Fev. Gimana nih kondisi terkininya di sana tuh seperti apa sih? Ya, Nay dan Mas Febrian, kita sebenarnya jujur kita senang banget diperhatikan begini ya. Kita dapat perhatian karena saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya, mungkin kalau dari prediksi saya, bukan prediksi ya, dari penglihatan saya sebagai warga kota Palangkaraya, di sini semakin parah. Hampir tiap harinya kita selalu mendengar informasi-informasi mengenai titik api yang semakin bertambah. Dan itu tidak hanya di kota Palangkaraya saja dan hampir di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Nah, dan kita lihat bahwa penanganan itu sudah maksimal dilakukan oleh tim respon cepat, pemadam gabungan dan lain-lain. Dan itu juga mendapat informasi bahwa mereka benar-benar kelelahan karena saking luasnya yang harus ditangani mereka gitu. Iya. Mas Fevri, boleh tahu nggak ini kira-kira mengganggu aktivitas sehari-hari nggak sih, Mas? Bisa digambarkan aktivitas di sana terganggu apa akibat dari kebakaran dan juga kabut asap yang terjadi ini? Seperti yang saya alami sendiri, kalau saya beraktivitas di luar itu kita udah mulai keganggu, terutama dengan kabut asap seperti ini. Selain juga berdampak dari ekologi, sosial budaya, dan risiko kesehatan juga seperti yang terjadi bahwa ada banyak sekali kabar dari kerabat terdekat yang sudah
mengalami infeksi saluran pernapasan. Sudah beberapa teman-teman kantor yang radang tenggorokan dan satu hal lagi mata perih gitu ketika beraktivitas di luar dan benar-benar sangat mengganggu aktivitas, terutama saat ini pun ada kayak jam kerja kantor kita masih tetap harus beraktivitas ya, terutama anak-anak sekolah yang juga sudah mulai mengeluh karena kabut asap seperti ini. Oke, jadi memang sangat mengganggu aktivitas. Terutama anak-anak sekolah yang juga sudah mulai mengeluh. Ya, nah kalau tadi kan di Jambi kita sempat mendengar bahwa Pemkot atau pemerintah juga provinsi setempat itu menerapkan pembelajaran jarak dari jauh. rumah, ya. Nah kalau di Palangkaraya apakah sudah sampai sana, Fevri, sudah dihentikan pembelajaran untuk offline sementara, jadi melalui pembelajaran daring begitu? Sejauh ini dari pemerintah Kota Palangkaraya, terutama Dinas Pendidikan, masih melakukan pengunduran jam masuk dan pulangan lebih cepat. Tetap ada proses belajar mengajar. Mungkin yang biasanya masuk jam 7 diundur dari jam 7.30 gitu. Dan mungkin biasanya pulang di jam 13, di jam 12 sudah boleh pulang. Jadi masih pengunduran jam dan proses belajar mengajar masih. Dan kita harap bahwa kabut asap tidak semakin parah agar aktivitas proses belajar mengajar juga pasti akan terus lanjut ya. Tapi kita harapkan bahwa ini juga menjadi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya, terutama melalui Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah, karena sampai sekarang kita juga mendapat informasi bahwa sudah banyak anak-anak yang menderita ISPA tadi. Mas Fevri, kalau kita lihat ini ada banyak anak-anak yang menderita ISPA dan juga orang dewasa juga memiliki potensi terkena ISPA juga. Apakah ada tindakan dari instansi setempat seperti melakukan pembagian masker seperti itu kepada masyarakat yang membutuhkan di sana? Ya, sejauh pengamatan saya memang ada beberapa instansi juga selain pemberian masker, juga himbauan-himbauan juga sudah dilakukan, terutama karena memang kabut asap ini terjadi udah dalam beberapa pekan ini ya. Jadi kadang belum parah banget. Nah, dan ini dalam beberapa hari ini memang lagi parah-parahnya gitu. Dan kita harap juga agak lebih cepat tindakan dari pemerintah. Dan kita menyampaikan seperti ini bukan berarti pemerintah tidak turun tangan. Pemerintah sudah berupaya maksimal di sini. Kita sudah lihat bagaimana kerja pemerintah dan tidak hanya pemerintah ya. Kita juga ada tim swasta yang memang dilakukan oleh inisiatif masyarakat Kota Palangkaraya sendiri yang bersama-sama untuk melakukan pemadaman. Jadi selain pembagian masker, setelah itu juga ada pemadaman, penanganan karhutla yang benar-benar sudah maksimal saya rasa. Cuman ekosistem lahan gambut yang begitu luas di wilayah ini yang bikin kita tuh saya yakin bahwa ini agak sulit tertangani gitu. Oke, dan terjadi setiap tahunnya juga ya. Fevri, terima kasih sudah sharing-sharing bersama kami di live-nya Metro TV. Dan stay safe ya Fevri di sana. Kita harapkan semoga juga ada langkah cepat begitu. Di mana ini juga sudah ditetapkan ya status tanggap darurat karhutla. Semoga segera mereda ya di sana. Ya, sekarang kita mau lihat ya ini bagaimana warganet melihat kebakaran yang terjadi di Kalimantan dan juga Sumatera. Di Instagram kita, Naila, ini sudah banyak sekali komentar dari Ibnu Hazar mengatakan semoga lekas dipadamkan. Dari Rafa Aji katanya jangan sampai ke Malaysia. Duh, takut banget asap Kuala Lumpur katanya ya. Betul, ada lagi nih komen-komen lainnya juga yang bilang, aduh ini asapnya kok tebal sekali kabut asapnya gitu ya. Nih juga ada yang bilang jadi keinget asap tebal di Palembang, semua sekolah diliburkan kondisinya ya, saat ini. Ini juga ada katanya tetap jaga kesehatan guys, pokoknya benar-benar ya harus jaga kesehatan dan juga sebagai manusia kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Ingat kalau misalnya mau buka lahan jangan dibakar karena itu efeknya luar biasa sekali ya. Aduh, semoga tidak ada lagi yang bandel dan tahun-tahun ke depan kita tidak melihat adanya karhutla lagi di situ ya. Baiklah. Teman-teman tetap di Instagramnya Metro TV dan juga pemirsa Newsline masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda ya. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.